Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddalana bani adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sittatu asya tuhbitul a'mal al-ishtighalu bi'uyubil khalq wa qaswatul qalb wa hubbud dunya wa qillatul haya wa tulul amal wa zalimu la yantahi. Sadaqallah, sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh, para orang tua, tokoh masyarakat, para satid, para hujjaj, bil khusus ketua DKM Masjid Jami Al-Hikmah beserta pengurus, semoga senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga para orang tua yang hadir, semoga senantiasa bertambah berkah umurnya, bertambah berkah kesehatannya, bertambah berkah waktunya, hingga insya Allah kita selalu dipelihara hidayahnya oleh Allah SWT sampai akhir hayat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah rahimakumullah. Tentunya tidak ada bosan-bosannya kita selalu mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah. Usahakan setiap ba'da asar menjelang maghrib baca kalimat tahmid alhamdulillah minimal 100 kali. Karena dalam satu keterangan, barang siapa yang membaca tahmid yaitu ba'da asar menjelang maghrib 100 kali, itu pahalanya sama dengan kita bersodakoh 100 ekor kuda untuk berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Begitupun ba'da subuhnya, usahakan ba'da subuh sama baca tahmid alhamdulillah minimal 100 kali. Itu keutamanya sama dengan kita bersodakoh 100 ekor kuda untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi usahain ada waktu banyakin zikir, karena sesungguhnya seseorang itu hidup di sisi Allah kalau hatinya terus terpaut dengan Allah. Dan bisa dirasakan kalau hamba tadi selalu ingat Allah, itu selalu ada jalan dari Allah untuk dapat kebaikan. Itu pasti itu. Karena memang sumber kebaikan itu dari Allah. Tapi kalau kita ini ketergantungan dengan makhluk, bikin capek kolbu. Ya, sering kecewa kalau dengan makhluk. Tapi kalau dengan Allah, Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Sekalipun hambanya berbuat dosa, terus aja Allah tuh sayang banget sama hambanya. Maka kita pun bagaimana sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas banyak karunia yang kita dapat, maka kalimat tahmid itu dibaca ba'da asar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebentar, paling 2 menit 3 menit sambil pegang tasbih. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sambil dihayati. Sebab kata ulama yang rahimakumullah,
Kalau kita ini membaca kalimat tahmid itu bentuk syukur bilisan. Lalu diyakini dalam qalbu bahwa segala pujian memang mutlak milik Allah. Gimana enggak pantas, gimana kita enggak muji Allah. Wong semua apa yang kita punya ini milik Allah. Semua milik Allah. Kita difasilitasi saja sama Allah. Sarana kehidupan ini dipenuhi nama Allah. Yang membuat kita senang siapa? Allah. Yang membuat kita bisa ketawa? Allah. Yang membuat kita ini rukun keluarganya? Allah. Yang membuat kita ini gesit, giat datang ke rumah Allah. Di sisi lain banyak orang-orang yang masih terlena dengan dunia, yang masih terlena dengan tempat yang nyaman di rumahnya, mengabaikan seruan Allah, hayya 'alas shalah, hatinya enggak tersentuh. Diam aja dipanggil sama Allah. Hayya 'alas shalah, diam aja, enggak tersentuh hatinya. Karena jemaah rahimakumullah, tadi faktor hidayah itu adalah hak prerogatif Allah. Karena memang gak dipilih sama Allah dan gak ada mau ingin dipilih Allah, sehingga jauh hidayahnya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita menghadap Allah dalam kondisi kita tidak dapat hidayah dari Allah. Tidak sedikit hadirin orang meninggal dunia, masya Allah, lagi gemar berbuat maksiat, lagi suka gemar zina, minum khamar, menebar fitnah, ya, memberikan fasilitas riba, mengadu domba, suka bermusuhan. Kan itu tanda orang yang gak dapat hidayah. Lalu wafat, Allahu Akbar, di saat jauhnya hidayah dari Allah, maka orang tersebut akan memperoleh kebencian dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka jemaah rahimakumullah, setelah kita ucapkan tahmid, diyakini dalam qalbu segala puji milik Allah, lalu diaplikasikan makna itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Anggota tubuh kita ini terus dipergunakan dalam kebaikan, punya tangan untuk banyak zikir kepada Allah, punya tangan buat kita silaturahim, bersalaman, berjabatan tangan, punya tangan memberikan keringanan untuk membantu orang lain, berbagi nikmat. Nabi sampaikan, ketika engkau jumpai lalu ada orang yang kayaknya ini butuh pertolongan, mengangkat sesuatu beban bawaannya, kamu tolong dia, itu dinilai sedekah. Di saat ada orang kesulitan mau nyebrang jalan, kita tahu nih butuh bantuan, kita bantu, itu pun dinilai sedekah. Ada orang datang minta ditunjukkan alamat orang yang dicarinya, kita ngasih, memberikan kepada sahabat kita yang lagi nyari petunjuk tadi, alamat tadi, kita kasih tahu, itu juga sama kategorinya sedekah. Dan itu bentuk daripada bentuk syukur kita dengan af'al, dengan perbuatan. Jadi 3, akan sempurna seorang itu akan mendapatkan pujian dari Allah, dan sempurna pujiannya kepada Allah ketika diucapkan, diyakini, dan dilakukan amal perbuatan yang baik. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya, amin ya rabbal. Jamaah rahimakumullah, ini kita sudah di penghujung bulan Syawal. Syawal udah akhir. Mudah-mudahan kita dapat 6 hari Syawal, amin ya. Insyaallah. Yang belum dapat udah ketinggalan. Udah habis Pak Syawalnya. Makanya yang namanya kebaikan itu jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda. Kalau ada niat baik, segera lakukan. Antar aja besok beda lagi ceritanya.
Iya, beda lagi giliran mau puasa ada tamu. Iya, akhirnya nggak puasa, ada tamu nyuguhin ya kan aqua, silakan Pak diminum, iya kan, ayo bapaknya minum juga Pak. Akhirnya nggak puasa lagi. Padahal yang namanya puasa Syawal itu afdolnya setelah 1 Syawal besoknya hari kedua, itu afdolnya. 2, 3, 6 hari itu berturut-turut afdolnya. Tapi kata ulama boleh juga diselang-seling, boleh ambil Senin Kemis. Kalau kita puasa di hari Senin dapat 2 pahala. Puasa Syawalnya, puasa sunnah Seninnya atau Kamisnya. Tuh, alhamdulillah saya ngambil Senin Kemis aja. Kebetulan masih banyak kue. Yang nggak kuat saya mah terus terang aja Pak, saya mah sama kue, apalagi ada rengginang, ada dodol Pak. Pagi-pagi makan uli, aduh enak banget. Yang penting niat bagaimana jangan tinggal Syawal. Alhamdulillah lulus Pak, senengnya Pak. Kalau kita nih alhamdulillah Ramadan lulus, Syawal lulus tuh kayaknya ada sesuatu yang gimana gitu, seneng. Udah lebihin duit deh. Ya kayaknya duit 100 juta nggak ada nilainya, nggak ada. Orang nggak ada. Iya, nggak ada emang. Ya rahimahumullah. Apa keutamaan saum ya sunnah Syawal itu? Sama dengan ibadah selama 1 tahun. Luar biasa tuh Pak. Jadi nilainya sama dengan puasa selama satu tahun. Dengan kita puasa 6 hari. Karena hitungannya jamaah rahimakumullah, kalau kita puasa di bulan Ramadan selama 30 hari, kan kata Allah dalam Al-Quran, manja'a ya hasanat falahu asyur amsaliha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan dibalas 10 kali. Berarti kalau 30 hari berarti 300 hari. 300 hari. Sementara yang namanya 1 tahun itu ada 360 hari. Maka yang 6 harinya itu 6 kali 10 berarti 60. Maka genap kalau kita melakukan saum Ramadan disertai dengan Syawal sama dengan ibadah 1 tahun. Masya Allah, untung banget. Ya insya Allah bapak-bapak yang penting ada niat, dapat juga pahalanya Pak. Amin. Ya Robbal. Nah kalau tahun ini mohon maaf belum dapat, tahun depannya mudah-mudahan pada panjang umur. Amin ya Robbal. Udah optimis saja Pak, kita meminta sama Allah. Ya Allah, biar saya panjang umur bisa nyaksiin anak cucu pada rumah tangga. Biar bisa nimang cucu Pak. Jujur Bapak mohon maaf Ibu, ya Allah itu namanya cucu. Sayangnya ngelewatin anak. Betul nggak Pak? Iya, saya baru 1 Pak Haji, cucu. Senengnya itu jadi obat Pak. Walaupun ngantuk tidur, cucu datang bangun Pak. Iya, cucu datang bangun, apalagi mantu bawa martabak. Iya kan? Sama bawa oleh-oleh, nambah seneng banget kita. Iya, dan alhamdulillahnya ya anak mantu pada sayang. Karena memang saya ngajarin dari kecil Pak. Saya itu ngajarin dari kecil anak-anak dari TK, SD sampai terus gitu ke pesantren. Saya membiasakan makan 1 nampan Pak. Tradisi pesantren saya hidupkan di rumah tangga saya. 1 nampan. Jadi cukup lah gitu kan, 6 centong gitu kan. 5 orang itu 6 centong. Tuh, biasanya porsinya saya 2 centong Pak, 1 piring. Berarti kan 12. Ini cukup 6 Pak. 6. Alhamdulillah. Ya, tapi ya, bismillah gitu kan, 6 centong ditambah ada kangkung. Iya kan? Tuh ada tahu, ada ayamnya. Tuh, ada tempe. Banyak banget itu. Iya, alhamdulillah itu porsinya penuh. Ya kata saya ngikutin sunnah Nabi tuh, kalau makan itu nikmatin yang apa yang ada depan kita, jangan pernah lewat batasnya. Begitu Pak. Jadi anak saya sebelah sini, ya udah nikmatin sini, ini Umi sono di sini ya.
Tuh, lama-lama kan ketemu juga satu, Pak. Satu, tinggal sedikit nih gitu kan. Oh, Masya Allah, berkah diri. Bahkan hadis Nabi, siapa yang makan paling akhir, sisa terakhir, di situ ada berkah dari Allah. Tinggal satu nih Pak, nasi seibutir, ambil tuh ada berkahnya. Jangan pernah dibuang. Itu pengen jadi nasi, mohon maaf prosesnya itu 3 bulan 4 bulan Pak, ditanam. Iya kan? Dari mulai ditanam terus. Jadi padi, dijemur, diselip Pak, jadi beras. Prosesnya lama. Kalau nasi satu nggak dimakan, kalau bisa ngomong nangis Pak. Ini proses saya nih 3 bulan 4 bulan, kenapa nggak ngargain saya? Dan yang namanya konsumsi makanan minuman dimakan sama orang ibadah, orang soleh, seneng Pak. Bapak punya baju di lemari dipakai buat ibadah, tuh baju kalau mau ngomong alhamdulillah ya Allah, Kau takdirkan aku dimiliki oleh orang yang baik, orang yang soleh. Kalau wanita pakai mukena soleha, Masya Allah, seneng tuh mukena. Sarungnya dipakai ke masjid seneng, kopiahnya dipakai ke masjid seneng, termasuk sendalnya dipakai ke masjid seneng, duitnya dibawa ke masjid seneng, iya kan? Bapak punya cincin dipakai berangkat ke masjid, itu cincin ngomong seneng. Seneng Pak, semua kacamata seneng semuanya. Karena apa? Mau datang ke rumahnya Allah, menggapai ridhonya Allah, ngarepin rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, dan ngarepin surganya Allah. Jadi saksi Pak di akhirat. Jadi saksi. Bumi yang kita injak itu jadi saksi. Bebatuan itu jadi saksi. Dedaunan yang kita lewati jadi saksi. Dan karpet yang kita sujudi ini jadi saksi. Makanya sahabat Abu Bakar menyampaikan, kalau kita sholat di masjid ataupun ibadah di rumah, kalau bisa sholatnya pindah-pindah. Ada keterangannya begitu. Makanya kan sunnah itu. Kalau kita posisi di sini tukeran, karena jadi saksi. Gitu Pak. Jadi kalau Bapak ada di masjid, boleh silakan posisinya pindah-pindah. Sholat mutlak 2 rakaat yang tanpa bilangan. Di sini 2 rakaat, tambah lagi, atau mungkin kita runtutkan dari mulai tobat dulu, hajat pindah, ya kan? Terus lagi tahajud, ya kan? Witir pindah, boleh pindah-pindah. Jadi kalau sholat sunnah boleh pindah-pindah. Jamin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang begitu tidak terasa yang namanya waktu. Perasaan Ramadan baru masuk, ya udah selesai, cepat banget, Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Syawal maknanya adalah peningkatan amal soleh. Maka orang yang berhasil Ramadannya, menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'idi, orang yang Ramadannya berhasil itu adalah bagaimana nilai-nilai Ramadan, amaliyah Ramadan kita bawa selesai Ramadan. Jadi kalau kita ini benar-benar ada peningkatan amal soleh selesai Ramadan, maka tanda itu makbulan, tanda yang benar-benar amal ibadahnya sahih, diterima sama Allah, berkah ibadahnya di bulan Ramadan. Kita lihat nanti selesai Ramadan yang rasain kita. Alhamdulillah, yang biasanya malas ke masjid selesai Ramadan istiqomah, datangnya seperti bulan Ramadan, nggak ada perubahan keinginannya, kemantapannya, kesenangannya, tetap seperti Ramadan. Di masjid biasa, yang biasa di bulan Ramadan tadarus Al-Quran, kita pun terus dawamkan itu tadarus Al-Quran, kebiasaan Ramadan dibawa. Itu tanda seorang itu sukses Ramadannya. Termasuk sodakohnya, termasuk silaturahimnya, termasuk qiyamul lailnya, termasuk amalan-amalan yang kita lakukan di Ramadan, selesai Ramadan membekas, ada asar. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'idi, ya, orang yang memperoleh daripada berkahnya Ramadan, selesai Ramadan kita lihat.
Ya, ada perubahan nggak? Ada perbaikan nggak? Kalau seandainya jamaah rahimakumullah belum ada, yuk kita minta sama Allah biar kita dapat pertolongan. Jangan sampai kendor. Terus pertahankan amal soleh kita, biar kita layak menjadi orang yang berhasil dalam Ramadan. Jamaah rahimakumullah, bagaimana kita nggak bahagia orang yang selesai Ramadan karena kita ucapkan kalimatnya adalah minal aidin wal faizin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kami dan kamu. Kami dan kamu. Ja'alanallahu wa iyyakum. Semoga Allah menjadikan kami dan kamu minal aidin, orang yang kembali dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci jiwanya, rohaninya. Wal faizin, dan memperoleh kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita enggak menang? 1 bulan jemaah rahimakumullah kita tahan di siang hari, enggak makan, enggak minum, Pak. Bahkan kita kendalikan syahwat kita di siang hari. Kita banyak beribadah di situ. Makanya ketika Nabi Muhammad beliau setelah pulang daripada perang Badar, perang yang sangat dahsyat, Pak. Jadi perang Badar itu terjadi, ada satu riwayat di tanggal 17 Ramadan. Makanya malam nuzulul Quran itu juga disebut adalah Lailatul Badr. Malam daripada perang Badar. Dan terjadinya di siang hari, perangnya dalam kondisi puasa, Pak. Perang Badar. Itu pasukan Nabi Muhammad 300 sekian melawan 1000. 3 kali lipat, Pak. Coba. Menurut logika tentara umat Islam kalah, Pak. Dengan pasukan orang kafir dan bala tentaranya, bahkan kuda-kuda yang terlatih menyerang pasukan baginda Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar. Tapi Nabi Muhammad ada kekuatan spiritual, ada keyakinan yang mendalam bahwa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak para malaikatnya Allah yang mengawal Nabi Muhammad SAW. Benar, Pak, dari 300 itu Masya Allah mengimbangi tentara orang kafir banyaknya. Itu banyak kuda-kuda putih yang mengendarainya adalah berpakaian baju putih. Luar biasa. Kudanya putih, pakaiannya gamis putih. Jadi sampai tentara kafir juga aneh. Kok ada orang-orang yang ujug-ujug jamaah rahimakumullah gitu kan, makhluk Allah yang datang seketika dengan kuda yang luar biasa beraninya, sambil melepaskan panahnya, banyak yang berguguran. Itu pasukan orang-orang kafir dengan tentara jundullah, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu para sahabat pun merasakan di saat lagi puasa perang, Pak, dan gak ada yang batal sampai maghrib mempertahankan puasanya dan perang dan menang. Setelah kemenangan daripada perang Badar, Nabi sampaikan roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Kita semua ini pulang daripada perang yang kecil, menyelesaikan perang yang kecil. Kata sahabat, bagaimana perang kecil ya Rasulullah? Kan kita 300 melawan 1000. Ini perang besar ini. Kecil kata Nabi. Ada yang lebih besar daripada perang ini apa? Jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Makanya orang puasa itu Masya Allah mengendalikan nafsu, Pak. Jadi puasanya juga karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nafsu syahwatnya. Jangan sampai buka puasanya pakai buka puasa ngancem, gitu kan? Dikumpulin dari jam 5, Pak, kolak gitu kan. Pulang kaling. Ntar buka puasanya gitu kan, bakwan, tahu, risol. Ya Allah, banyak banget, Pak. Giliran Allah Akbar, azan maghrib, Pak, bukan ngurusin wudu. Kan bagusnya membatalin dulu batal, terus buka puasa, sholat. Jadi jangan tadi udah ngancem jam 5, ntar yang pertama sampai risol, kan? Habis risol bakwan, tahu, lari ke kulang kaling, terus. Jadi maghrib tuh bukannya sholat, Pak, ngabisin sepiring.
Iya, ini juga kurang bagus, namanya puasa ngancem. Jadi yang bagus ya maka cukup batalin dulu. Lalu sholat maghrib di awal waktu, yang biasa ke masjid ke masjid. Yang penting udah batalin tadi ya saumnya. Kalau fardu ya fardu, kalau sunnah ya sunnah. Baru berangkat ke masjid, sholat berjamaah itu lebih utama. Jangan dikalahkan tadi dengan kita ngutamain buka tapi ninggalin jamaah, masih rugi juga. Berarti tidak bisa manage waktu yang optimal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selesainya daripada ya Syawal ini, apa yang perlu kita pertahankan amaliyah Ramadan? Kata ulama, yang pertama istiqomah. Istiqomahnya Pak. Istiqomah itu artinya adalah istimror, dawam ya, terus melanggengkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Adapun orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, teguh pendirian, konsisten. Apa keutamanya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun para malaikat. Jadi kita selalu dikawal oleh malaikat, kita didampingi malaikat. Masya Allah, bagaimana kita nggak sukses, bagaimana kita nggak beruntung Pak. Orang yang istiqomah, sahabat kita, ya itu adalah para malaikat Allah. Makanya orang yang selalu istiqomah selalu dapat jalan kemudahan dalam segala urusan. Bahkan orang yang istiqomah dikasih kelebihan sama Allah, mohon maaf, banyak cerita orang-orang soleh, kadang belum minta udah dikasih sama Allah. Kalau bahasa Jawanya, nembe krentek ngati wis terjadi. Iya betul Pak? Nggih. Nembe krentek mawon. Saking griya niki pun pengen ngoten. Ya Allah, saya pengen banget gitu kan. Pulang-pulang kayaknya bawa duren. Allah Pak, alhamdulillah. Ada duren. Ada duit, ya kan Pak? Ada yang jualan. Kalau Allah nggak kasih ya nggak ketemu walaupun pengen. Ada pengen, nggak ada yang jualan. Ada pengen juga nggak punya duit. Kita punya duit pengen ketemu. Masya Allah, pulang-pulang bener makan durian Pak. Ini baru sekeren tegengati diijabah sama Allah. Ini biasanya orang istiqomah seperti itu. Dan yang merasakan kita yang menjalanin itu. Yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ala takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih hati. Enggak usah takut, enggak usah sedih hati kita nih. Kalau kita terus istiqomah, terus jamaah rahimakumullah, qalbu kita ini ingat Allah. Di jalan jangan pernah lupa sama Allah. Bapak kalau pengen naik motor, tepat waktu. Terus lagi nyaman, gak ada hambatan. Saya diijazahin sama guru saya, baca ya qadir ya muqtadir, ya qadir ya muqtadir, ya qadir ya muqtadir. Itu baca selama di perjalanan. Kalau ngejar waktu, kita dibutuhin ditunggu orang. Saya pernah, mohon maaf ya rahimakumullah, pengalaman itu berulang-ulang. Suatu ketika saya ceramah di daerah Babelan, ditunggu di Pondok Timur. Ditunggu di Pondok Timur. Secara logika makanya ya berapa jam gitu, bisa jadi 40 menit. Atas izin Allah alhamdulillah cepat banget. Kaliganya aja kok lewat sini jalan kosong. Sampainya tepat waktu, ditunggu sama jamaah. Jadi kekuatan doa di situ tuh Pak. Ya qadir ya muqtadir, ya qadir ya muqtadir. Sampai tujuan. Aman, gak ada hambatan. Dilindungi sama Allah. Jadi jangan pernah nyepelein namanya zikir Pak. Itu khasiatnya luar biasa. Orang yang banyak zikir itu Masya Allah, keutamanya luar biasa. Makanya terus banyakin zikir. Yang penting zikirnya ada sanadnya, ada ilmunya dari guru Pak. Jangan kita belajar ya kan gak ada guru, ketemu sama buku gitu kan, amalin zikir ini, ya kan, itu nggak boleh juga, harus ada sanad, harus ada, kalau bisa ya diijazah, qabil tu aja suka, ya kan, begitu. Jadi kalau bisa ada ijazah, makanya ada guru ngaji itu.
supaya kita enak ngamalinya. Ya, mungkin bapak-bapak yang di sini insya Allah ya termasuk orang yang banyak zikirnya ya. Amin ya robbal. Ya kelihatan Pak, orang yang banyak zikir itu dari duduknya aja anteng enak gitu kan. Enak apa ngantuk kali ya? Iya kayaknya mengantuk. Iya, emang beda kalau dulu di pengajian bawaannya adem Pak, adem gitu. Pada lupa punya utang. Di pengajian begitu Pak. Sampai di rumah lihat lagi ada tulisan jangan lupa utang gitu. Udah dibayar. Emang beda. Kalau di masjid itu enak, adem. Suasananya tuh udah aman deh. Karena apa tadi? Tatanazzalu alaihimul malaikat, turun malaikat. Ini hadis sahih. Dalam suatu majelis taklim membacakan ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad membicarakan tentang agama, maka di situ nazalat alaihimus sakinah, akan ada ketenangan, itu pasti tenang kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmatnya Allah. Hafatul malaikah, sampai malaikat kalau seandainya ada benda yang jatuh ke sejadah ini nggak bakal kena sejadah kecuali kena tubuhnya malaikat. Jadi malaikat nih banyak banget nih Pak. Ya kan duduk sama para malaikat, makanya adem suasananya. Karena samping kita malaikat, adem jiwanya. Beda di tempat hiburan, gersang Pak, gelisah. Atau tempat judi, tempat apapun yang namanya kemaksiatan gak bakal tenang. Tapi dalam kebaikan ada malaikat tenang. Itu manfaatnya. Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan pernah khawatir, jangan pernah sedih hati. Jangan pernah. Wa absyiru bil jannah, diberikan kabar gembira berupa sorga. Masya Allah. Kita ini mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, orang yang istiqomah, orang yang rajin ibadah. Kita nih ibarat absen mah, nama kita ada di sana. Ada di sana. Jadi tinggal nanti nyocokin aja, orang udah daftar. Makanya kenapa Nabi sampaikan, ketika engkau melalui satu tempat, lalu kau jumpai ada majelis taklim, farta'u, mampir. Duduk di situ. Karena di situ adalah raudhah min riyadil jannah, ada taman sorganya Allah. Kita belum dapat sorga udah dikasih taman sorga di dunia ini. Namanya taman, pasti orang cenderungnya ngelihat taman adem, tenang, nyaman, bahagia, seneng. Jadi kalau kita jamaah rahimakumullah sering duduk di majelis taklim, di majelis ilmu, Masya Allah akan ada yang namanya kesenangan, ketenangan. Jadi tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, karena Allah akan menjanjikan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan buat kamu. Ini yang kita harapkan. Lalu apa keutamaannya orang yang istiqomah? Di samping tadi dekat dengan malaikatnya Allah, lalu diberikan ketenangan jiwa, juga ya, yang ketiganya adalah diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, diberikan perlindungan oleh Allah. Dilindungi sama Allah. Jadi orang yang istiqomah itu selalu dilindungi sama Allah. Sebagaimana cerita Ashabul Kahfi. Itu orang istiqomah. Ada 7 pemuda Pak, di zamannya Nabi Isa. Jadi Ashabul Kahfi itu di zaman Nabi Isa. Nabi Isa udah meninggal. Sebelum Nabi Muhammad itu ada cerita Ashabul Kahfi. 7 pemuda yang saat itu punya raja yang zalim, yang kafir, yang menyembah berhala. Maka setiap orang dipaksa untuk murtad, untuk mengikuti daripada ajakannya raja kafir ini, raja yang ingkar ini. Maka jamaah rahimakumullah, selidik punya selidik, diketahui oleh raja yang zalim, raja yang kafir ini, ada 7 orang soleh pemuda yang perlu ditangkap. Akhirnya punya ya ke-7 sahabat ini, dia punya inisiatif, ayo kita cari keamanan untuk hijrah, ujlah, pindah ke suatu tempat yang nyaman, menyelamatkan iman. Jadi hijrah itu jamaah rahimakumullah diperbolehkan demi menyelamatkan iman. Daripada kita di suatu lingkungan kita terjerumus kemaksiatan, nanti dapat azabnya Allah, kita pindah ke suatu tempat yang aman. Maka pemuda itu masuk ke suatu gua Pak. Berapa tahun? 309 tahun. 309 tahun. Dalam surah Al-Kahfi, Masya Allah, yang dalam satu riwayat itu dikawal oleh satu anjing. Anjing Ashabul Kahfi itu nunggu di mulut gua Pak. Di mulut gua.
Sampai jamaah rahimakumullah itu anjing pun masya Allah menjaga dengan luar biasa, ya, dengan tanggung jawabnya, sehingga bagaimana ya orang-orang ketika melewati suatu goa itu mustahil ada anjing yang ya, seram gitu kan, yang nggak mungkin lah ada makhluk, ada orang di situ. Itu cara Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi hambanya. Maka jamaah rahimakumullah, itu 7 pemuda masya Allah tidur Pak nyaman. Ya, kadang 7 pemuda ini dalam satu riwayat beliau ya mengetahui kalau waktu pagi, waktu siang tahu, tapi mataharinya nggak mengenai tubuhnya. Ya hanya lewat gitu kan waktu siang, waktu malam gelap. Tapi banyak tidurnya, dikasih nyaman gitu, dikasih tenang, sehingga tidak merasakan lapar. Orang kalau tidur kan nggak lapar Pak. Orang lapar itu karena bangun. Kalau tidur nggak lapar. Karena saking nyenyaknya jamaah rahimakumullah, nyaman di goa selama 309 tahun. Allahu Akbar, sampai itu raja kafir pun dalam kondisi mati semuanya, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ganti kerajaan orang yang soleh. Maka singkat cerita 7 orang ini bangun. Salah satu diutus lah sama ketuanya. Situ bawa uangnya perak Pak. Nanti berangkat ke pasar beli jajanan. Kita lapar nih. Laparnya udah 309 tahun Pak. Baru lapar masya Allah. Kalau Allah berkehendak, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Allah Pak. Yang ngilangin rasa takut, yang ngasih kita kenyang tuh Allah. Maka jamaah rahimakumullah, singkat cerita akhirnya pemuda tadi 1 orang diutus berangkat ke pasar beli jajanan. Ketika sudah diplastikin jamaah rahimakumullah, sudah dibungkus, ketika ngeluarin koinnya itu nggak laku Pak. Mohon maaf Pak, ini koin yang udah lama ini Pak, 300 tahun yang lalu ini. Ini udah nggak laku. Masya Allah, berarti saya tidur di goa 309 tahun. Nggak terasa hadir. Maka karena kebijakan kebaikan orang tadi gitu kan, nggak tahu kalau memang dia beli disangkanya uang laku, ya udahlah dengan kedermawanannya dibawalah pulang. Ceritalah sama sahabat-sahabat yang lainnya. Ini kita berarti tidur udah 309 tahun di gua ini. Kok nggak terasa ya? Luar biasa. Yuk kita keluar. Ketika keluar jamaah rahimakumullah, itu udah punya pemimpin yang saleh, diganti orang-orang kafir tadi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang baik. Itu cerita asal, tapi keistiqomahannya yang membuat dimenangkan oleh Allah dunia dan akhirat. Kita juga seperti itu hadirin. Kalau pengen hidupnya selalu ditolong sama Allah, istiqomah. Makanya yang berikutnya tadi, orang yang istiqomah itu akan diberikan pertolongan atau perlindungan. Begitupun selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang istiqomah akan diberikan kecerdasan spiritualnya. Ya, jadi pikirannya diberikan kecerdasan sama Allah, dapat ilmu yang tidak kita sangka-sangka. Allamal insan malam ya'lam. Orang yang istiqomah itu nanti dapat pengetahuan yang kita tidak tahu. Nah, ini kita minta jemaah rahimakumullah. Karena yang namanya ilmu itu ada melalui 2, ada yang melalui taklim, ada yang melalui kita iqra baca. Kalau Allah berkehendak, idza aradallahu 'abdan khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah berkehendak memberikan kebaikan, Allah berikan pemahaman kepada hambanya tentang agama. Jadi kalau kita istiqomah dalam kebaikan, nanti kita dikasih pemahaman-pemahaman agama dan kita menikmati amal agama. Makanya istiqomahkan. Nanti ketemu sama orang, cerita tentang ilmu ini, kita dapat, kita amal. Itulah istiqomah. Makanya ada keterangan al-istiqomah afdhalu min alfi karomah. Orang yang istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Nah, istiqomah di sini juga ada yang menjelaskan, kata ulama, ya boleh juga istiqomah tempat, boleh Pak. Ya kalau memang kita pengen gitu kan, mau sholat berjamaah posisinya tetap di sini, boleh istiqomah tempat namanya. Istiqomah. Kalau ngaji Pak, boleh. Bapak biasa di pojok sini Pak, jangan pindah-pindah Pak deh. Iya, di situ aja. Enggak apa-apa itu. Yang penting jamaah yang lain tahu kalau ini tempatnya Bapak. Syukur-syukur ditaruh aja tanda di situ apa sejadah. Benar, saya dulu waktu menyantri begitu Pak. Kata guru saya, istiqomahin duduknya juga istiqomah. Duduknya istiqomah.
Biar jangan diin sama orang, ya kita lebih awal datangnya. Begitu istiqomah. Termasuk ajan. Istiqomahin ajan. Tapi kalau ada orang yang mau ajan ya silakan. Begitu, ya. Kita bagi-bagi, jangan istiqomah saya, jangan juga ya. Artinya kalau memang jemaah rahimah kita suka ajan di masjid, jangan tinggalin, kecuali istiqomah kan tukang ajan. Kalau nggak ketemu subuh ada yang ajan, yuk kita niatin duhurnya kita. Yang penting istiqomahin tukang ajan, istiqomahin sholatnya berjamaah, istiqomahin kalau malam tahajudnya, istiqomahin jemaah rahimah kalau ngajinya. Istiqomahin sedekahnya walaupun sedikit. Jangan pernah kita nyepelein sedekah yang sedikit. Bisa jadi sedekah yang sedikit ini membuka pintu pertolongan dari Allah SWT dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Nggak nunggu uang banyak sodako Pak. Kalau memang kita Jumat mohon maaf punya duitnya 5.000, bismillah masukin. Jangan nunggu aja antara kalau 20.000 akhirnya nggak sodako. Nungguin 5.000, ntar besok ada rezeki 10, bismillah 10. Lebih gede lagi, alhamdulillah, bismillah. Sodakohnya diistiqomahin walaupun sedikit. Walaupun kalau seandainya jamaah rahimah nggak punya uang, punyanya makanan, bisa kita bersodakoh dengan makanan. Jadi istiqomahkan hal-hal yang positif yang baik. Termasuk ya istiqomahkan kita terus rukun akur gitu kan dengan pasangan kita sampai akhir hayat, istiqomahin. Istiqomah kita baik dengan tetangga, istiqomahin. Apapun yang namanya kebaikan diistiqomahin, maka insya Allah akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Lalu jangan dimuliakan oleh Allah SWT. Berikutnya apa yang perlu kita hidupkan setelah pasca Ramadan? Silaturahimnya. Karena amalia silaturahim itu kita dapat di bulan Ramadan ini. Kita terasa betul Pak. Selesai Ramadan terutama saya pengurus musola, ya Allah kehilangan jamaah. Kalau kita alhamdulillah Al-Hikmah masih stabil lah ya. Iya jamaah stabil gitu kan. Iya stabil. Iya. Eta wae gitu. Tapi alhamdulillah masih lumayan Pak. Yang saya lihat jamaah di mana-mana di Al-Hikmah ini lebih makmur. Lebih makmur Pak. Betul. Ya, Bapak yang sudah istiqomahin. Biar ya mancing orang biar pengen kayak kita. Begitu. Syukur-syukur jangan juga sungkan kita ajak orang yang seusia dengan kita, seumuran dengan kita. Waalaikumsalam. Yang penting bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan bijak Pak. Kalau ngajak orang berbuat baik itu kudu bijak. Iya, dengan bahasa yang santun. Waalaikumsalam. Syukur-syukur kalau main ke orang yang mohon maaf ya belum demen ibadah. Kita punya duit nih, kalau bisa pancing Pak. Tuh bawa sesuatu gitu kan. Kalau memang pagi ya berarti yang tepat makanan pagi apa Pak? Ya. Bubur. Iya, bubur. Iya, bubur. Pagi-pagi assalamualaikum gitu sambil jogging habis istirahat olahraga. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana sehat Pak? Sehat. Ini sedikit ada rezeki buat Bapak. Terus bicara agama. Ntar ada waktu mah kita ngaji ya malam Ahad insya Allah. Iya sambil nunggu Isya kapan lagi gitu kan. Kita udah cukup usia biar berkah. Ya karena apa? Orang semakin banyak ibadah dekat sama Allah. Ya kali aja gitu kan. Dari ibadah yang kita kerjakan ada amalan yang Allah ridho. Ya, kalau mungkin dari pintu sholat kurang bagus sholatnya, bisa jadi dari pintu taklimnya. Udah Isya ya Pak? Belum ya Pak? 1 menit. Udah 1 menit lagi. Ya Allah. Ya kan? Ya, kalau mungkin nggak terasa ya. Kalau bukan dari pintu taklim, bisa jadi pintu sodakonya tadi. Ya kan? Pintu zikirnya. Jadi sorga itu banyak pintunya hadirin. Nah, insya Allah kita kapan-kapan cerita pintu-pintu sorga. Dari mana saja kita melaluinya. Mudah-mudahan dari pintu sekian banyak ini kita ada semuanya. Jadi tinggal pilih aja mana yang kita disukainya. Insyaallah. Itu saja yang benar dari Allah, yang salah adalah kedaifan saya. Subhanallah, hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.